Halo? Halo Bang, Ya, selamat malam Bang. Manggilnya apa ini Bang? Raciel. Rachel saja. Raciel, oke Raciel. Ya Bang, gimana Bang? Muslim? Lebih tepatnya Islam sih. Islam, oke. Gimana Bang? Apa yang mau Anda utarakan, yang mau Anda sampaikan? Eh, yang sebenarnya yang saya pikirkan ya, Apa itu? yang saya pikirkan tuh kenapa Islam sama Kristen tidak bisa damai gitu. Maksudnya nggak bisa damai gimana? Nggak Dalam bisa banyak hal damai, sih, maksudnya anunya apa namanya? maksudnya Imannya? kenapa, iya, karena terutama itulah kenapa tidak seperti Islam dengan Buddha tidak ada begini dan Islam dengan begitu. Buddha juga sama rusuh juga. Tapi nggak seheboh kayak macam Islam Kristen lah begitu. Iya, karena orang Islam mengais-ngais atau mengemis-ngemis imannya dari kami. Coba Anda sebagai Muslim, saya tanya dulu. Benar tidak Ya, Anda katakan bahwa Muhammad dinubuatkan dalam Taurat dan Injil? kalau untuk saya yang belajar, saya tidak sampai situ ilmu saya, jadi saya katakan tidak ada. Iya, Tapi karena kalau Anda untuk tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Bang, Anda punya ya keluarga kan? banyak keluarga Kristen juga Oke, banyak. oke. Kalau ada orang gila di jalan ngaku bahwa itu bapakmu, gimana kira-kira? Itu Racelina itu anak saya itu. Saya Hmm, dibuangnya di pinggir jalan katanya. lucu, Kira-kira, lucu, 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 kira-kira lucu. kalau ada orang yang mengklaim seperti itu, perlu tidak Anda lakukan klarifikasi atau Klarifikasi. pelurusan? Perlu kan? Perlu, perlu, Perlu. perlu. Seperti itulah Bang, hubungan antara Islam dan Kristen. Orang Islam kerjanya tiap hari mencari-cari pembenaran dari kekristenan. Ngaku-ngaku Islam ini meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya. Menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Padahal Islam itu tiada lain, tiada bukan produk dari agama Quraisy penyembah berhala. Tuhannya orang Quraisy, agama orang Quraisy, penyembah berhala di Mekah, menempel-nempelkan dirinya kepada Taurat dan Injil. Jadi Mengaku-ngaku dengan bahwa Musa adalah nabi mereka. Ya kan? Ngaku-ngaku. jadi menurut Abang dengan kata lain Islam menciplak begitu. Betul sekali. Islam itu melakukan plagiatisme terhadap agama Yahudi maupun Kristen. Makanya nama-nama yang ada di situ dicolong semua, diklaim semua. Tapi di ini Bang, di eh, enggak, bentar saya klarifikasi dulu. Ini di bawah-bawah ini ada yang banyak yang ragu kalau dipikirnya saya bukan Islam. Coba tes dulu, coba. Coba Lah, bacaan Quran Anda silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan Bang? Nah, sah itu muslim ya. Udah pasti muslim. Cuman memang keluarga saya itu banyak yang Kristen. Bahkan saya sering debat sama Iya, kakak itu saya. tidak masalah, Sekarang saya Bang. mau tanya Tidak begini Bang. masalah. Sekarang saya Gini, mau tanya begini Bang. Saya oke. saya bisa enggak berpendapat dulu Bang? Ya, silakan. Eh, jadi begini Bang, jadi sebenarnya Bang banyak orang itu yang memang sebenarnya Islam ini yang Abang kenal itu jauh melebihi dari ekspektasi yang Abang ketahui. Cuman orang-orang terkadang itu ingin mau ngobrol lebih jauh dengan Abang, cuma mereka itu tidak memiliki apa ya wewenang begitu. Misalkan nih Al-Quran nih kalau mau dibongkar begini begitu. Nah, nanti takutnya kita itu misalkan nih saya menafsirkan Al-Quran. Meskipun itu benar, kalau saya dituntut oleh orang ahli tafsir, saya jadi kena salah. Nah, makanya Di situ itu. permasalahannya. Iya, Di kan situ sudah saya bilang, permasalahannya. Bang. Islam itu Enggak. ada karena Nah, orang tidak berani membuka suara terhadap agama Islam. enggak, Bang, bukan ini bukan omongan saya begitu Bang. pegang ya. Hmm. Kalau seandainya
orang bebas mengemukakan pendapatnya terhadap Al-Quran, terhadap Muhammad, terhadap Islam, maka dalam 15 tahun agama Islam itu akan punah. Punah. Oke. Selama Sekarang ini begini, orang Bang. tidak berani buka suara. Banyak Bang, banyak orang Islam udah baca Quran. Ditinggalin itu, dibuang Al-Quran. Cuman dia nggak berani ngomong. Kenapa kok Qurannya itu dibuang, ditinggalkan? Dia nggak berani bicara. Karena kalau dia bicara, di penjara. Begitu loh. Bisa Itulah juga yang sih membuat kalau dia agama mau Islam itu bicara. masih ada. Maksudnya Bang, Gitu bisa loh. juga sih dia kalau mau bicara asalkan memang dia memiliki ilmu yang mumpuni, itu yang dimaksudkan. Tapi saya Yang mengukur, dia ada punya ilmu mumpuni siapa? Yang mengukurnya. ya kita sudah tahu bersama lah, paling kan para alim ulama yang mengetahui. Iya, kalau kalian yang mengukur ya mana bisa. Tahu Ulil? Ulil tahu nggak? Ulil Absar Abdallah tahu? Nggak tahu Pak Sanggi. Ya makanya Anda tahunya apa? Ulil itu seorang cendekiawan Muslim. Dia seorang yang sangat mengerti Al-Quran, sangat mengerti hadis. Terus dia bilang apa? Dia bilang Quran ini sudah waktunya direvisi, kata dia. Quran ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Tahu nggak? Jadi harus disesuaikan dengan zaman. Iya, tahu nggak apa yang terjadi? Ngamuk orang-orang. Itu yang membuat Islam itu masih ada, Bang. Makanya di negara-negara, coba Abang tenang dulu Bang, tenang, duduk yang bagus, jangan jalan ke sana kian kemari, biar Abang nanti nyantol apa yang saya bicarakan. Enggak, tetap saya simak Bang. Saya selalu menghargai perkataan. Wajahnya jangan itu Bang. Kalau Abang sudah menunjukkan wajah-wajah yang sudah, coba agak, segitu. Nah, gitu lebih bagus lagi. Suara saya kedengeran kan? Jangan merokok Bang. Jangan merokok Bang. Nanti kena ban. Gini, saya kasih tahu. Bang, di negara-negara di mana ada mayoritas Islam, di situ pasti dibuat undang-undang penistaan agama Islam. Karena apa? Karena agama Islam itu sudah disadari oleh para pimpinan-pimpinannya sebagai sesuatu yang buruk. Jadi makanya harus dibuat undang-undang penistaan agama. Kenapa harus dilindungi? Kenapa harus dibuat undang-undang penistaan agama? Supaya orang tidak berani ngomong tentang Muhammad, tentang Allah, tentang Al-Quran. Karena kalau orang berani ngomong itu, bubarlah agama itu. Coba sekarang saya tanya sama Anda. Muhammad yang Anda akui sebagai nabi itu pernah nggak dia menikahi anak di bawah umur? Pernah. Coba menurut Anda, kalau misalnya Muhammad hidup tahun 2025, dia melakukan itu, dia dijemput nggak sama Mabes Polri, saya tanya? Hah? Iya, nggak bisa kalau di zaman sekarang nggak bisa. Iya, makanya saya bilang tidak mungkin Muhammad jadi suri tauladan di zaman sekarang. Betul nggak? Coba ya pelan-pelan. Anggap Muhammad hidup tahun 2025. Sudah? Salah sih Bang kalau konsepnya begitu. Kalau buat saya salah. Bang, kita hidup tahun berapa ini? Sebentar. Enggak, Bang. Kita hidup tahun berapa Jadi, ini? 2025. 2025. Tapi masih relevan nggak 2025 ngikutin Muhammad? Dia itu sampai akhir zaman harus diikuti. Untuk suri tauladannya diikuti. 2025 relevan nggak dia diikuti? Sampai akhir zaman pun. Jangankan relevan. Baik. Sekarang kalau Anda mengikuti Muhammad, menikahi anak umur 6 tahun, kira-kira dijemput sama polisi nggak?
Kalau untuk konsepnya enggak begitu, Bang. Nah, kan? Enggak, Ini gimana ini maksud orang saya, ini berat. enggak, kalau memang untuk zaman sekarang maunya abang terus kalau kita nikah anak di bawah umur itu betul. Saya akui, saya nggak akan bohong-bohong. Itu Oke, betul. pantaskah itu Tetapi ditiru zaman konsep sekarang? tetapi untuk konsepnya enggak begitu, Bang. Bukan begitu konsepnya. Karena begini, di dalam Al-Qur'an itu abang itu di dalam Al-Qur'an maupun hadis, abang itu harus bisa membedakan tiga, Bang. Di mana pemberitahuan, di mana perintah, di mana larangan. Jadi itu Oke, pemberitahuan, oke, bukan perintah. bukan Jadi di perintah. situ dikatakan bahwa Nabi menikahi Siti Aisyah radhiyallahu anha itu berita, dikasih tahu, info, bukan Nabi suruh kita ikut begitu Baik di nggak zaman itu? 2005, bukan, Bang. Jadi Baik saya nggak itu? bilang itu konsepnya enggak gitu. Iya kan? Apakah itu baik? Baiknya apa gimana, Bang? Susah ngomong sama mereka. Apakah menikahi anak di bawah umur itu baik? Kalau pada saat itu saya rasa baik, tapi kan Pada Nabi saat tidak itu baik. ya, Oke. tapi kan Nabi tidak Sekarang menggauli baik Siti nggak? Aisyah pada saat umur itu. Dia tidak menggauli Siti Aisyah pada saat umur itu. Bahkan dia tidurnya Oke, dia beda menggauli beda umur rumah. berapa? Kalau itu saya kurang tahu. Dia pastinya umur berapa karena ada beberapa Iya, pendapat, Anda Bang. banyak nggak taunya Umur masalahnya. Anda banyak nggak taunya. ya artinya kita ini kan setidaknya abang hargai kita ini bicara jujur lah, toh kita enggak tambah-tambah, kita Jujur enggak dari bohong-bohong. mana? Terus abang rasa saya Saya kan berbohong pernah atas bilang, alasan Anda masih maksudnya Islam itu kalau karena Anda tidak mengerti agama Islam. emangnya orang bisa jadi Islam karena apa, Bang? Saya Karena mau tanya abang. ikut-ikutan gimana? Ikut apa? Ikut apa, Bang? Orang seperti Ikut-ikutan orang. Karena kamu lihat orang Islam, jadi kamu ikut-ikutan Islam. enggak, saya bukan ikut-ikutan. Saya bisa pastikan ke abang kalau saya Islam bukan ikut-ikut. Kalau bukan ikut-ikutan, kenapa kamu banyak tidak tahunya? Dari tadi ini tidak tahu, itu tidak tahu. Yang abang bicarakan itu bukan Islam, Bang. Maksudnya? Yang abang bicara itu bukan soal sosok Islam yang memang yang disyahadat. Itu hanya berita-berita pada masa lampau yang terjadi begitu. Ini ngomong makin gak nyambung nih. Makanya saya tanya kan maksudnya Ini susah. untuk jadi Islam itu bagaimana? Oke, coba kita ngomong yang sederhana aja lah. Gini. Iya, kita ngomong sederhana. Iya, kayaknya berat Iya, ini ngomong. Gini, ada Enggak, nggak? saya dulu lah. Gantian lah. Masa saya dulu lah. Oh ya, Iya kan? silakan. Nah, jadi saya mau tanya ke abang, coba abang buktikan ke saya bagaimana seseorang itu bisa menjadi Islam. Bagaimana seseorang bisa menjadi Islam? Itu bisa menjadi Islam. Bagaimana seseorang bisa menjadi Islam? Iya, bisa menjadi Islam. Dengan cara mempertuhan Muhammad. Salah sekali itu. Tidak ada seperti itu. Loh, kok salah gimana? Anda bisa dikatakan Islam tanpa mendahulukan Muhammad. Jadi coba abang panggil orang Sebentar. dia Bisa nggak dikatakan Islam kalau orang tersebut tidak mendahulukan Muhammad? Kalau dia bukan tetap bagaimana coba? Bisa dia mendahului Nabi Muhammad, ya kan? Walaupun dia bagaimana? Gimana? Walaupun bagaimana? Abang tadi kan dia bisa bagaimana dia walaupun? Muhammad. Walaupun bagaimana? Enggak, tadi abang yang bilang. Bagaimana walaupun? Ya, artinya saya pikir. Yang walaupun bagaimana? Bagaimana? Saya pikir. Anda ini dari tadi diajak ngomong nggak nyambung. Dengar dulu. Apakah bisa seseorang menjadi Islam tanpa mendahulukan Muhammad? Tidak bisa. Tidak bisa. Apakah bisa seseorang menjadi Islam tanpa membuat Muhammad itu yang mengendalikan, yang mengatur, yang membuat hidupnya dikendalikan dari pagi sampai pagi lagi? Bisa. Baik. Sekarang bisa. begini.
Sekarang begini. Orang mengikut bisa. Baik. Abang yang maksud ke abang, orang minum itu pakai tangan kanan, masuk WC keluar kanan, kaki kiri. Nah, Kalau siapa yang keluar, bikin itu kamu Bang. begitu? Bukan saya siapa yang bikin, nggak ada yang bikin apa-apa. Cuman kita disuruh contoh seperti itu. Kalau mau ikut tergantung di diri kita masing-masing. Tapi untuk Oke. dipaksakan Yang seperti buat itu, kamu tidak. masuk kamar mandi pakai kaki kiri siapa? Saya relatif. Kalau lebih aman kaki kanan, kanan. Lebih aman kiri, kiri. Nah, berarti kamu tidak bisa dikatakan orang Islam. Siapa bilang? Benarkah seorang Islam harus mendahulukan Muhammad? Tidak bisa. Ditanya benarkah orang Indonesia, tidak bisa. Ngomong gak pernah nyambung dia, teman-teman. Makanya benih. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nyambung, teman-teman. Udah.